Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman semua. Kadang kita bikin website itu susah untuk mengerti ya. Dalam artian mengerti apa saja komponen yang di dalam website. Baik membuat website dalam konteks desainnya, codingnya, atau yang lainnya. Nah, di video ini saya mau ngasih tahu aja, mau sharing aja sih. Jadi materi mengenai elemen penting yang harus ada di website. Langsung saja, yang pertama adalah layout. Layout itu apa? Layout itu adalah tatanan website sedemikian rupa yang mempunyai simetris antara satu menu dengan yang lain. Dalam artian seperti ini, kita lihat yang website Universitas Almata, layoutnya adalah di sini logo, kemudian sini tulisan. Kenapa saya bilang layout? Jarak antara menu satu dengan yang lain sama dan sejajar. Kalau nggak layout atau bukan layout, berarti apa? Contohnya, home-nya di sini, misalkan tentang UAA bukan di sini tapi di sini. Kemudian fakultas di mana? Fakultas di sini. Prodi di sini. Penelitian pengabdian masyarakat di sini. Itu tidak bisa disebut layout. Dengan adanya layout, kita bisa melihat website dengan tatanan yang bagus. Selain itu, dapat melihat website dengan tatanan yang konsisten dari menu satu ke menu yang lain. Contohnya, ini tentang UAA. Saya klik ya. Layoutnya sama. Lihat, tentang UAA walaupun sebetulnya ini sejarah. Bagian sejarah sama, logo di sini, menu ada di atas semua, footernya juga sama bawahnya ini, dengan halaman utama almata.ac.id sama. Itu yang disebut dengan layout. Ada beberapa tips dalam menyusun desain, baik desain Photoshop, desain menggunakan aplikasi Figma, ataupun desain pemrograman front end ataupun back end. Yang pertama adalah buat susunan atau aliran informasi yang mudah diikuti oleh mata pembaca. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah Universitas Almata mengalami peningkatan peringkat bidang kemahasiswaan non vokasi dari peringkat 62 pada tahun 2019 menjadi peringkat 59 pada tahun 2020. Ini mudah diikuti oleh mata pembaca. Karena apa? Lugas, besar, padat, dan jelas. Gitu. Kemudian yang kedua, susun elemen berdasarkan skala prioritas dari yang paling penting, kemudian ke penting, habis itu ke kurang penting. Artinya apa? Ketika orang buka website langsung cedet seperti ini, mana yang lebih penting? Yang lebih penting ada di halaman utama seperti ini. Halaman utama maksudnya apa, Pak? Halaman utama adalah halaman yang dibuka ketika pengunjung membuka website. Halaman opsional ada di bawah. Kenapa? Karena tidak begitu penting. Yang penting adalah orang tahu tentang menu yang disajikan dulu. Dan orang tahu banner yang disajikan. Kenapa? Di dalam banner itu ada informasi penting. Setelah itu, jika dia ingin melihat website Almata lebih jauh, dia bisa scroll ke bawah dan melihat. Yang lebih penting lagi ada lagi nih. Nih, launching S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Almata. Kemudian ada juga akreditasi dan profil dari Universitas Almata, kemitraan, dan lain-lain. Ketiga adalah sebagian besar orang terbiasa membaca dari kiri ke kanan, maka letakkan main post di sebelah kiri sedangkan sidebar di sebelah kanan. Ini kalau untuk landing page seperti ini nggak terlalu dipakai ya, biasanya untuk website blog seperti ini. Nah, kemudian keempat, perhatikan pula keseimbangan susunan elemen desain. Artinya apa? Bahwa elemen desain yang akan digunakan itu harus seimbang. Maksudnya adalah di sini ada logo, menu, kemudian ada blank space putih ini. Dia harus seimbang dengan halaman lain. Maksudnya harus sama.
Contoh. Nih, dia juga harus ada blank space di sini. Ini juga harus ada blank space di bawah menu. Ini juga harus ada. Seperti itu. Adanya elemen white space. Nah, ruang kosong ini menurut salah satu pakar yaitu Lia Anggraini dan Kirana Natalia pada tahun 2014 mengemukakan bahwa berfungsi. Jadi white space ini digunakan untuk separator pada setiap elemen desain. Kemudian yang kedua, memberi fokus terhadap elemen yang ingin ditonjolkan. Yang ketiga, memberi kesan desain yang lebih clean dan relaxing. Kemudian yang keempat, menciptakan layout yang lebih seimbang dan harmonis. Dan selanjutnya, meningkatkan keterbacaan teks. Contohnya seperti ini. Di bawah banner ini ada informasi S2 Kesmas. Saya kasih blank space di sini, dan di sini. Artinya apa? Bahwa ini harus ditonjolkan. Harus difokuskan elemen ini. Kemudian elemen ketiga adalah jenis huruf. Prinsip memilih huruf untuk website agak berbeda dengan ketika memilih huruf materi cetak seperti brosur, pamflet, buku, atau materi cetak lainnya ya. Jadi sebab ketika membaca di layar, mata manusia lebih lelah daripada membaca di atas kertas. Jadi huruf yang dipakai sebaiknya adalah huruf yang banyak digunakan oleh komputer pada umumnya seperti Arial, seperti itu, George, Comic Sans, yang ya nggak terlalu rumit untuk dibaca lah, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan ini teman-teman, hal yang harus diperhatikan ketika memilih jenis huruf untuk website seperti ini. Klasifikasi huruf yaitu kenali klasifikasi huruf dan karakternya masing-masing. Setidaknya ada 4 klasifikasi huruf. Yang pertama adalah serif, sans serif, script, dan dekoratif. Tuh harus diperhatikan. Kemudian legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter huruf tanpa harus bersusah payah. Ada beberapa jenis huruf yang sulit dibaca sehingga pesan yang ingin disampaikan pun sulit diolah untuk membaca. Misalnya jenis-jenis huruf script atau dekoratif. Nah, ketika pembuatan desain website diharapkan jangan menggunakan huruf yang susah ya teman-teman ya. Contoh font yang susah adalah seperti ini. Font Latin. Tapi tidak semua Latin susah ya. Kalau seperti ini kan lebih mudah dibaca. Ini mudah dibaca. Kemudian ini juga mudah dibaca. Yang susah gimana? Susah seperti ini. Ini adalah huruf yang susah dibaca. Untuk website jangan digunakan. Kecuali untuk banner dalam artian desain ya. Karena saya sebutkan tadi di sebelumnya. Dalam mendesain website, perbedaan huruf untuk brosur dan website itu harus berbeda. Karena mata ketika melihat layar pasti lebih cepat lelah. Kemudian selanjutnya warna. Elemen warna itu juga wajib. Elemen warna itu ada pun warna favorit Anda itu walaupun merah, ungu, biru, atau pink. Anda tidak bisa begitu saja mengaplikasinya ke dalam web font. Warna yang paling baik untuk body text adalah hitam atau gradasi abu-abu tua. Warna lain di dalam body text hanya dipergunakan untuk link atau subjudul link. Nah, untuk judul gimana nih? Judul boleh. Anda boleh memakai huruf berwarna-warni untuk judul atau judul sidebar, tapi pastikan warna yang Anda gunakan konsisten. Contohnya seperti ini. Kita contohkan di website pribadi saya dan kutapa.com. Karena di Almata dia berbasis kontennya agak sedikit ya. Atau ini juga bisa nih sebenarnya. Jadi ini ada konten artikel, judulnya ini kan sama warnanya hitam. Nah itu harus konsisten. Sama seperti website saya pribadi ini, setiap judulnya warnanya sama, highlightnya juga sama, coklat. Nih sama. Jangan sampai berbeda. Kecuali link ya, kalau misalnya ada link website gitu yang dicantumin itu berbeda tuh biasa, tujuannya agar para pembaca itu dapat melihat dengan jelas
perbedaan antara teks dengan link. Kemudian elemen selanjutnya adalah pemilihan warna. Situs web bukanlah kanvas yang berisi lukisan abstrak ya. Jadi kita sedang menyampaikan informasi kepada pembaca, bukan sedang mendistraksi mereka yang sedang membaca. Yang terpenting dari situs website adalah konten. Jangan sampai warna latar yang Anda gunakan lebih ramai daripada konten itu sendiri. Warna juga mempengaruhi psikologi pembaca, menciptakan mood, bahkan menyelusup ke alam bawah sadar. Warna bisa menyampaikan simbol dirinya sendiri bahkan tanpa disertai oleh teks loh teman-teman. Jadi itu sebabnya mengapa pemilihan warna merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah website. Tuh. Pemilihan elemen warna ini tidak hanya pada teks tapi juga pada desain. Contohnya Almata memiliki identitas biru dan putih. Birunya adalah biru muda. Maka di setiap website didesain menggunakan warna biru. Kita lihat menu bar biru, logo biru, banner menggunakan desain rata-rata biru. Kemudian desain ornamen juga biru, seperti itu. Selanjutnya elemen navigasi teman-teman. Apa itu elemen navigasi? Navigasi adalah ibarat denah atau petunjuk jalan yang memudahkan pembaca untuk mencari kategori, konten, atau produk apa yang mereka inginkan. Nah, letakkan navigasi di tempat yang mudah ditemukan. Juga bentuk pilihan navigasi juga mudah digunakan agar pembaca betah berlama-lama di situs Anda. Contoh navigasi seperti apa? Seperti ini. Menu. Ini adalah menu. Menu ini disebut dengan navigasi, teman-teman. Nah, tipsnya apa? Letakkan navigasi di bagian paling atas seperti ini. Bisa di bawah atau di header. Header juga ada. Ini juga termasuk navigasi. Ada linknya nih, kita lihatin di bawah kiri itu. Dan di footer. Kenapa di footer juga ada link seperti ini? Tujuannya apa? Ketika pengunjung melihat berita kemudian mau scroll ke bawah, dia disajikan menu-menu program studi. Padahal di menu atas juga ada. Nah, agar dia mengingat selalu program studi apa yang ada di Almata. Seperti itu. Nah, tipsnya selain itu ada lagi kategori navigasi berdasarkan produk atau subtopik. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu untuk pengalaman pengguna yang lebih baik sebaiknya hanya gunakan satu baris navigasi. Jadi ini hanya satu ya, tidak menggunakan dua baris menu berantet sampai bawah, itu sangat buruk. Kemudian gunakan menu drop down seperti ini, contohnya drop down itu. Nah, ini ke bawah ini drop down untuk memisahkan antara subtopik dengan subtopik lain. Contohnya seperti ini, fakultas. Drop down dari fakultas agama Islam adalah ini. Ini drop downnya, yang dimaksud seperti itu. Nah, kemudian elemen tombol search. Tidak ada yang lebih baik menyebalkan selain kita berkunjung ke sebuah situs website dan tidak menemukan tombol search. Untuk website Almata tidak ada tombol search. Kenapa? Karena dia tidak berbasis artikel, dia berbasis informasi mengenai profil kampus. Ya, jadi harus diperhatikan ketika teman-teman mendesain sebuah website. Tujuannya buat apa? Kalau almata.ac.id ini tergolong sebagai website landing page, jadi tidak perlu kolom search. Yang biasanya perlu kolom search itu adalah website berbasis artikel. Itu yang harus teman-teman pahami. Contohnya seperti blog saya ini. Ada tombol search untuk mencari artikel yang diinginkan. Begitu. Nah, untuk tipsnya, ketika mau naruh ini tombol search, letakkan tombol di tempat yang mudah dilihat. Makanya saya taruh di atas di sini. Jangan taruh di bawah sendiri atau di tengah atau di kiri. Taruh di atas sebelah kanan sebaiknya. Nah, gunakan juga tombol berwarna gunakan tombol berupa huruf atau simbol. Dan jika menggunakan simbol, hanya menggunakan simbol loop yang merupakan simbol universal. Loop artinya ini nih. Tombol pencarian itu ikonnya biasanya loop seperti ini. Kemudian ada juga elemen selanjutnya yaitu harus ada about me atau about us, tentang kami, artinya menceritakan, memperkenalkan diri perusahaan Anda, memperkenalkan jasa atau produk yang Anda miliki, menjelaskan secara spesifik bidang yang Anda geluti, seperti itu. Ini juga ada punya saya, about, profil, bla 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 tentang diri saya. Kalau Universitas Almata ada di sini tentang UAA. Ini adalah about me-nya. Ada sejarah, identitas, visi misi, struktur organisasi, UAA prospektus, kegiatan internasional, kerjasama. Seperti itu. Kemudian elemen ke-8 selanjutnya yang harus ada pada website itu adalah halaman kontak.
Kontak itu perlu ya. Dia sangat berpengaruh terhadap otoritas, dan pembaca atau klien itu harus tahu apakah situs yang mereka kunjungi benar-benar dikelola oleh perusahaan orang asli, bukan fiktif ya. Alma Ata juga ada di bawah nih kiri. Kenapa nggak dibuat halaman sendiri? Karena kalau dibuat halaman sendiri itu masuknya nanti ke submenu lain, ke pelayanan tiap divisi. Itu biasanya ada di sini. Saya lupa di mana itu tempatnya, ada kok. Nah ini customer service. Ini kontak pelayanan. Nah, kalau di saya website saya juga ada kontak ini. Ini email. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah elemen footer yang informatif. Footer itu bisa aja berisi perulangan dari informasi dengan catatan informasi tersebut memang krusial ya. Contohnya Alma Ata tadi di bawah ini ada nama jurnal dan lain-lain. Kenapa krusial? Karena informasi ini sangat penting disajikan oleh para pengunjung website serta Twitter dari WA, kemudian Instagram, seperti itu. Oke. Satu lagi, dalam mendesain website, pastikan gambar yang digunakan adalah gambar yang berkualitas, bukan gambar abal-abal. Itu harus teman-teman pahami. Nah, segitu aja. Total ada berapa tadi? Kalau nggak salah ada 9 elemen penting desain website, baik untuk desain Photoshop, mockup, prototype atau desain front end. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi acuan teman-teman dalam mendesain. Dan thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.